Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 16 Maret 2024 dengan Sari Berita. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Ngada beberapa hari terakhir tidak berdampak serius terhadap ketersediaan bahan bakar minyak di Kota Bajawa. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayahnya, Lurah Larantuka melakukan berbagai kolaborasi dalam pemanfaatan pangan lokal. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, pasca hujan dan juga angin kencang satu pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND baru mendapat laporan masuk ke data bencana dari 4 lokasi berbeda. Informasi disampaikan Rovinus Wula. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND Julius Riwu ketika dikonfirmasi RRI pada Kamis 14 Maret 2024. Julius mengatakan hujan dan angin kencang terjadi pada Senin 11 Maret 2024. Sampai hari ini data bencana yang sudah dilaporkan baru dari 4 lokasi yang berbeda, yakni dari Desa Ngaluk Polo, Kecamatan Dona, ada 7 unit rumah diterjang angin, 4 unit rusak parah dan 3 unit rusak ringan, serta kerusakan tanaman pisang seluas 1 hektar. Kemudian dari Kecamatan Ende Selatan, di Kelurahan Bongowani ada 1 unit rumah diterpa angin. Demikian juga di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah ada 1 unit rumah tertimpa pohon. Selanjutnya abrasi pantai di Desa Maubasa, Kecamatan Dori. Julius menjelaskan menindaklanjuti laporan data bencana dari desa dan kelurahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sudah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan. Selanjutnya dari hasil pendataan akan dilaporkan ke atasan untuk ditindaklanjuti. Oke, baik. Jadi sampai dengan hari ini sejak Senin malam itu data yang masuk itu ada kejadian di 4 lokasi berbeda, yaitu di Ngalupolo, rumah yang diterjang angin. Terus di Kecamatan Ende Selatan 1 rumah, kemudian di Kelurahan Bongowani. Terus di Kelurahan Potulando itu 1 rumah, dan yang terakhir laporan kemarin itu dari Dori jadi abrasi di Desa Maubasa. Terkait dengan abrasi di Desa Maubasa, Kecamatan Dori, pihaknya sudah turun ke lokasi, melakukan pendataan dan lokasi tersebut sudah masuk dalam perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende untuk melakukan penanganan rehab rekon yang sudah diusulkan ke BNPB Pusat. Sementara untuk laporan kerusakan lainnya, BPBD Ende tetap melakukan pendataan untuk diproses lebih lanjut. Kalau untuk dari wilayah utara belum ada, sampai saat ini belum ada laporan. Hanya tim kami kemarin sempat turun juga ke Maurole dan sekitarnya untuk sekalian pemantauan dan pesisir sekalian dengan yang di daerah-daerah sentra produksi itu. Tapi untuk laporannya belum ada sampai dengan saat ini. Pasca hujan dan angin kencang yang terjadi beberapa hari lalu, Julius mengatakan sampai saat ini juga belum ada laporan masuk data kerusakan dari wilayah sentra produksi pangan seperti dari Kecamatan Datusoko, Kecamatan Bawaria, dan Kecamatan Maurole. RRI Ende Rovinus Fula melaporkan. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Ngada beberapa hari terakhir tidak berdampak serius terhadap ketersediaan bahan bakar minyak di Kota Bajawa. Selengkapnya informasi ini disampaikan Feriso. Ketersediaan pasokan bahan bakar minyak di SPBU yang ada di Kota Bajawa masih aman karena pasokan dari Depot Pertamina Ende selalu masuk pada sore hari sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan walaupun hujan angin serta pemadaman listrik yang sering terjadi. Hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Ngada, khususnya Kota Bajawa, tidak membuat pasokan bahan bakar minyak mengalami kekurangan stok. Petugas SPBU Bobo Maria Longa mengatakan setiap hari pihaknya melayani kebutuhan masyarakat akan BBM, baik pengguna roda 2 maupun kendaraan roda 4. Masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan bakar minyak di saat cuaca ekstrim.
pelayanan bagi pengguna kendaraan walau mengalami penurunan akibat sedikitnya kendaraan yang beroperasi di saat hujan angin terjadi, tidak membuat petugas SPBU enggan melayani konsumen, tetapi selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau stok bahan bakar di SPBU sekarang aman, khususnya dari Ende ke Baja setiap harinya selalu lancar. Jadi masyarakat tidak usah khawatir dengan keadaan yang dialami di Kota Baja saat hujan badai ini. Tidak usah khawatir karena BBM stoknya selalu aman dan lancar. Maria Longa juga menjelaskan saat ini memang terjadi penurunan kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak akibat cuaca ekstrim, tetapi pasokan dari depot Pertamina Ende selalu masuk untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan BBM tercukupi selama cuaca ekstrim terjadi. Sekarang keadaannya menurun Pak, tidak seperti yang sebelumnya tuh agak ramai, sekarang tuh menurun, pembelian menurun Pak. Harapan saya semoga hujan badai di Kota Bejawa ini cepat berlalu supaya bisa aktivitas makin lancar seperti yang lalu. Pihak SPBU Bobo juga menyediakan genset untuk mengantisipasi jika terjadi pemadaman listrik dari PLN akibat cuaca ekstrim, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayahnya, Lurah Larantuka melakukan kolaborasi untuk pemanfaatan pangan lokal. Lady Badin melaporkan. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, Lurah Larantuka Kabupaten Flores Timur melakukan berbagai upaya kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman dan juga pemanfaatan akan pangan lokal sebagai alternatif sumber pangan keluarga. Lurah Larantuka Petrus Ignatius Dias kepada RRI mengungkapkan, langkah yang diambil ini adalah sebagai bentuk upaya dukungan dari program pemerintah Kabupaten Flotim sendiri, yakni Nona Sari Setia atau program 1 hari tanpa konsumsi nasi. Ia juga menyebutkan bahwa kolaborasi ini sebagai upaya memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat selain nasi, di mana di tengah situasi harga beras yang melambung, sekaligus melestarikan pangan lokal yang sudah ditinggalkan masyarakat setelah beralih ke beras sebagai sumber utama karbohidrat. Edukasi yang kita berikan, kita melihat dengan pangan lokal yang ada di sekitar kita, di ubi, jagung, itu pangan lokal yang mengandung karbohidrat yang selama ini mungkin jarang digunakan karena ketergantungan kita pada beras. Sekarang kita dengan menghadapi kondisi ekonomi dengan harga beras yang semakin melonjak, dengan kesulitan kita untuk mendapatkan beras, mungkin alternatif yang bisa dipakai adalah dengan pangan lokal. Connect dengan program pemerintah daerah, Nonasari namanya, program Nonasari. Program Nonasari ini donasi 1 hari. Lurah Larantuka tersebut mengungkapkan pihaknya juga menggandeng beberapa komunitas yang ada di wilayah Flores Timur untuk mengedukasi warganya dalam pemanfaatan pangan lokal yang ada di sekitar masyarakat seperti pisang, ubi, jagung, jewawut, hingga sorghum. Pihaknya mengungkapkan kolaborasi tersebut menyasar kepada para ibu rumah tangga dan juga anak-anak usia sekolah karena ibu rumah tangga mengatur menu sehari-hari keluarga sehingga edukasi pangan lokal ini bisa langsung dipraktekkan dalam keseharian mereka. Sedangkan anak-anak usia sekolah agar anak-anak ini teredukasi dan mengetahui berbagai kearifan lokal seperti pangan lokal yang ternyata memiliki kandungan gizi yang sama bahkan lebih dari beras yang mereka konsumsi setiap hari. Pertimbangan karena ibu-ibu dan anak-anak, ya ibu-ibu sebagai arsitek rumah tangga selalu menyiapkan makanan untuk anggota keluarganya, kemudian anak-anak dalam tumbuh kembangnya perlu diberikan edukasi, terutama terkait dengan pentingnya pangan lokal. Dilihat dengan kemajuan teknologi dan era sekarang ini, anak-anak lebih banyak tergantung pada nasi atau beras. Pangan lokal lebih banyak diabaikan. Petrus Ignatius Dias berharap upaya-upaya yang dilakukan pihaknya ini bisa memberikan langkah positif kepada masyarakat terlepas dari ketergantungan akan beras sebagai makanan pokok dengan kembali memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber pangan keluarga. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Angin kencang disertai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur sejak pekan lalu. Cuaca ekstrim ini berpotensi berlanjut hingga 16 Maret.
Sebanyak 7 dari 22 kabupaten kota di NTT melaporkan sejumlah kejadian bencana sebagai dampak cuaca ekstrim tersebut. Dan selengkapnya, Veranda Garus melaporkan. Kepada RRI Prakirawan BMKG Nusa Tenggara Timur, Helni Megamila menjelaskan, saat ini cuaca ekstrim dipicu oleh aktivitas gelombang Madden Julian Oscillation, serta fenomena gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial, yang masih terpantau dan diprediksi aktif di wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Selain itu terdapat bibit siklon tropis 94S di Australia bagian utara yang pergerakannya ke arah timur, yang kemudian membentuk daerah perlambatan, pertemuan, dan belokan angin. Dan tren tersebut menurun sejak 2 hari kemarin. Yang dipengaruhi oleh bibit siklon tropisnya itu sebenarnya kurang lebih dalam sepekan ini, kurang lebih sesuai press release kami yang kedua sampai 18-19an lah. Nanti dia mulai kondusif di tanggal 20-an. Sebenarnya Flores itu perlu diwaspadai mulai tanggal 17 nanti. Itu ada peningkatan curah hujan yang cukup tinggi untuk wilayah Flores, Lembata, Donara, sampai Alor. Sedangkan wilayah selatan dari NTT mulai mengalami penurunan. Lanjut Helni, tentu cuaca ekstrim ini dapat menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti hujan ekstrim, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung hingga gelombang tinggi. Potensi longsor dan banjir bandang dapat terjadi pada wilayah dengan topografi curam atau terjal saat hujan berdurasi panjang. Sebenarnya dalam tanda kutip cuaca ekstrim ini juga sebenarnya bisa ada sesuatu hal positif yang bisa diambil ya. Di saat kita prediksi El Nino yang artinya curah hujan kurang namun kita masih dapat berkat dengan surplus air hujan ya. Belum kita memasuki musim kemarau. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai curah hujan sedang hingga lebat dan ekstrim pada 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, serta meminta para pemangku kepentingan kebencanaan terkait untuk meningkatkan upaya kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Partai Nasional Demokrat Nasdem perlu waspada dan juga hati-hati terhadap kebijakan karir politik kadernya, khususnya caleg DPR RI terpilih Ratu Wula yang mengundurkan diri pasca penetapan oleh KPUD NTT. Informasi ini disampaikan Rosa Dalima. Kalau ini benar dalam satu proses politik. Bagaimanapun pengunduran diri kader Nasdem Dapil NTT 2 Ratu Wula telah menimbulkan banyak persepsi publik, lebih khususnya di kalangan masyarakat Pulau Sumba yang merupakan daerah asal caleg tersebut. Demikian disampaikan dosen ilmu politik Unwira Kupang Dr. Urbanus Olahurek dalam acara dialog pagi bersama RRI terkait pemilu 2024 dan manuver politik Nasdem di NTT. Menurut Urbanus, pengunduran seorang kader politik bisa disebabkan dua hal. Jika kader tersebut mendapat jabatan politik yang lebih tinggi dari jabatannya saat ini, maka bisa dianggap karir politiknya cemerlang. Namun jika dalam perjalanan tidak mendapatkan karir politik yang membanggakan, baik bagi dirinya sendiri ataupun para pemilihnya, maka kader tersebut sedang membunuh karir politiknya sendiri. Kalau dia mendapatkan posisi politik yang lebih mumpuni ke depan, itu berarti jalannya cukup baik dan karir politiknya cemerlang. Tapi kalau kemudian dalam perjalanan politiknya ke depan itu ternyata tidak terjadi pergantian posisi politik yang cukup menggembirakan dan menyenangkan para pemilih dan dirinya sendiri, sebetulnya kita bisa bayangkan bahwa aktor atau kader politik tertentu ini sedang berada pada posisi membunuh karir politiknya sendiri. Lebih lanjut, Urbanus juga menjelaskan jika dalam konteks partai politik perlu kerja keras untuk meyakinkan para pemilih di wilayah Sumba agar Nasdem tidak dijauhi oleh pendukungnya.
Dalam konteks partai politik ini Pak Erik dan Partai Nasdem yang sedang melakukan manuver yang sedang kita amati ini perlu kerja untuk meyakinkan pemilih Nasdem, terutama di Sumba, supaya menjaga reputasi partainya. Jangan kemudian pola ini Partai Nasdem dijauhi oleh pemilih di Pulau. Meskipun keseluruhan hasil demokrasi di pemilu 2024 adalah kebijakan internal partai, namun Urbanus meminta sebagai pemilih masyarakat perlu melakukan pengawasan bersama atas suara yang sudah diberikan dengan berbagai harapan. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi yang berdomisili di wilayah Riung, Manajemen Koperasi Simpan Pinjam KSP Kopdit Handayani Bajawa membuka cabang di Kecamatan Riung. Niko Makumeli melaporkan. Hadir sejak bulan Mei 2008 di wilayah ini, sebelumnya pelayanan kepada anggota dilakukan dengan memanfaatkan rumah penduduk. Kepada RRI, Wakil Ketua Pengurus KSP Handayani Bajawa, Nikolaus B. Yonas Gila Siga SEMM, menuturkan bahwa dengan dibukanya layanan perdana di kantor yang baru, dirinya mengharapkan partisipatif aktif dari anggota maupun manajemen demi kelangsungan proses transaksi yang berkelanjutan. Kami melakukan sebuah kajian bahwa dengan dibukanya di cabang Riung, kedepannya lebih baik lagi supaya anggota itu tidak harus ketika melakukan sebuah pembayaran atau transaksi atau melakukan cicilan atau itu melakukan pinjaman, dia langsung terjadi di cabang Riung, tidak harus dia ke SOA. Wakil Ketua yang biasa disapa Yonas ini juga menambahkan, Koperasi Simpan Pinjam KSP Kopdit Handayani hadir di Riung selain untuk memaksimalkan pelayanan dan menjaring lebih banyak lagi anggota dan membentuk kelompok-kelompok baru, juga diharapkan Koperasi Handayani dapat berkembang lebih baik lagi di Riung. Setelah kita mengkaji, tentunya ada sebuah kelanjutan berupa seperti kita membentuk kelompok-kelompok baru, mengaktifkan kembali anggota yang sudah menjadi anggota yang lama, mungkin tidak aktif, kita akan aktifkan kembali. Kami buka kantor di Riung ini, itu juga permintaan dari anggota, supaya kita bisa bertambah lagi jumlah anggota koperasi Handayani ini menjadi berkembang lebih baik lagi di Riung. Untuk diketahui bahwa hingga saat ini anggota KSP Kopdit Handayani cabang Riung yang aktif berjumlah 193 anggota. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Berita terakhir, Ramadan dan Paskah menjadi momen kedua umat beragama untuk terus memupuk cinta kasih dan juga toleransi. Suimam melaporkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Nikolaus Namapayon, kepada RRI, Jumat 15 Maret 2024 mengatakan, di tengah umat muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan, dalam waktu yang hampir bersamaan, masyarakat beragama Kristiani juga merayakan Hari Raya Keagamaan yang biasa disebut dengan Hari Raya Paskah. Dijelaskan, dalam konteks perayaan kerohanian kedua umat beragama ini, hendaknya umat dapat memanfaatkan untuk introspeksi diri, berbenah diri, menghayati bagaimana hubungan kepada sesama umat dan sesama manusia, sehingga toleransi dan kerukunan umat beragama tetap terjaga. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Maka saya meyakini sungguh bahwa seluruh masyarakat yang beragama Kristiani dan bahkan masyarakat yang beragama non-Kristiani dan Muslim akan senantiasa menciptakan sebuah iklim, sebuah suasana hidup yang kondusif untuk senantiasa merawat toleransi dan kerukunan. Sehingga betul Ende sebagai kota rahim Pancasila terus mengharumkan namanya, dan NKRI tetap dengan bangga tegak berdiri, burung Garuda pula dengan semangat mengepakkan sayapnya di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Ia melanjutkan, setiap peringatan Hari Besar Keagamaan dengan segala bentuk tata cara dan tradisinya selalu mengandung pesan, nilai-nilai keutamaan serta semangat perbaikan dan pertobatan individual dan kolektif untuk hidup lebih baik sebagai orang-orang yang beragama dan beriman. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.